membuka ruang publik untuk Anda pemirsa di www.ayustvmobile.com. Silakan berikan komentar Anda terkait dengan apa yang menjadi pikiran Anda kalau mantan napi ikut dalam pilkada. Boleh dong dapat komentar? Oh iya dong, Ya pasti. kan? Tadi saya telat tadi karena sudah diserbu oleh pendukung-pendukung Margarito dan kawan-kawan. Maksud saya tadi betul, sistem di dalam pemasyarakatan kita. Tujuannya pemasyarakatan. Iya. Tapi barangkali ada benarnya juga. Jadi misalnya kalau pecandu narkoba atau bandar narkoba misalnya itu ya masuk ke dalam penjara, kan mereka tidak serta-merta bisa langsung menghentikan kegiatannya. Maka dalam penjara disediakan sedikit narkoba. Nah, itu yang terjadi di Indonesia kan? Ya kan, karena mereka nggak bisa serta-merta dan nggak bisa serta-merta. Jadi di dalam ada juga pedagang kecil-kecilan, pabrik kecil-kecilan. Untuk proses itu banyak di media-media. Apakah pembawa acara mantan napi? Enggak, Mas Effendi, itu kenapa ada orang napi gitu ya, masih mau mengedarkan narkoba di penjara, itu udah dinasihati sama temannya. Bro, lu ngedarin narkoba di penjara nggak takut di penjara, bro? Jadi Sudah tahu rasanya justru. ya, tadi saya agak fokus masalah korupsi, jadi gini Bang Sebastian, kita lihat kan Senin kemarin juga ada kepala daerah yang Gubernur Sumatera Utara ditahan KPK. Sebelumnya juga, ini bersama istri lagi, sebelumnya juga ada berapa kepala daerah yang juga tersangkut kasus korupsi. Ya. Iya kan? Bukan beberapa, lebih dari 60%. Nah, lebih dari 60%. Artinya banyak. Ya, itu banyak. Nah, artinya kan ini masalah korupsi ini kan sangat dekat sekali dengan pilkada gitu ya. Gimana Bang? Iya, jadi begini. Yang pertama, kita sepakat bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Dan kita semua sebagai bangsa sepakat loh bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Yang kedua, negara ini sudah darurat korupsi. Oleh karena itu kita sampai pada masa di mana kita bersepakat untuk mengatur di dalam undang-undang agar mantan napi terutama yang mantan koruptor itu tidak boleh ikut pilkada. Begitu. Nah, kita bicara hari ini kan berubah ketika ada putusan MK. Iya. Begitu. Nah, tapi mesti terekam kuat dalam memori kita bahwa kita sudah sepakat bahwa ini adalah kejahatan luar biasa. Dan itu harus terekam di dalam memori masyarakat kita. Lalu kemudian ketika ini dibatalkan, lalu kemudian gimana? Nah, ada beberapa proses untuk memfilter. Di satu sisi tadi karena putusan MK ada hak politik dari setiap warga negara untuk ikut dalam proses pilkada. Tapi di sisi yang lain ada mekanisme untuk memfilter itu. Pertama adalah partai politik. Partai politik mestinya kalau mereka ingin membangun tadi mimpi besar itu, maka mestinya partai politik tidak lagi mencalonkan orang-orang yang jawabannya hampir bermasalah. sama. Itu. Sudah Itu satu. tobat. Oke, itu satu. Lalu jawaban resmi di media. Betul. Dianya sudah tobat Pak Sebastian. lalu kemudian bahkan kan mengumumkan secara terbuka, saya ini mantan napi, Ah. saya maju calon wali kota. Fair dong, Ya. boleh dong. Lalu gitu kemudian kan. filter yang kedua, dan pimpinan partai politik juga mengatakan serahkan ke rakyat. Maka filter yang kedua adalah rakyat. Ya. Jadi lagi-lagi kita memberi beban yang besar kepada rakyat. rakyat. Nah, sekarang kita lihat medan pertarungannya betul-betul clear tidak? Ya. Faktanya hari ini medan pertarungan kita kotor Jadi gitu. ini saya menyambut tiga jadi- hal ini dengan menambahkan ini adalah juga beban dari seorang yang ingin maju pilkada. Iya. Mungkin kalah bersaing dengan mantan napi. Bisa Nah. juga, bisa juga. Nggak bisa. Misalnya tidak ada yang Jangan. calon yang mantan napi yang calon di kampung dia Enggak, bukan. Maksudnya di tempat lain, di tempat lain. Nah, Kan di mantan konteksnya. napi bisa jadi uangnya lebih banyak. Satu. Dan yang kedua, menarik. Pilkada ini, Pak, ini boleh dibantah, boleh diperdebatkan, adalah pusaran uang. Ya? Iya memang tidak ada pemilihan yang tidak pakai uang. Enggak, ini lebih dahsyat lagi. Silakan Pak Iksanuddin Nursi. Ini. Logikanya begini. Ini saya logikanya gini. Saya mulai dari research yang dibikin oleh Juklain. Juklain ini tangan kanan Rupert Murdoch. News of the World gitu ya. Dia teliti dari tahun 64 sampai tahun 2004 di Amerika. Nah, dalam riset dia bilang ternyata pemilu di Amerika itu ditentukan oleh 5. Yang pertama katanya pembuat jajak pendapat, pollsters. Wow. Mas Kodari. Saya setuju. Yang kedua adalah media dan advertising. Oke. Ya, ketemu di situ media, advertising. Effendi Ghazali.
Yang kedua. Yang ketiga, para lobis dan LSM. Margarito. Para lobis dan LSM. Sebastian salah. Sebastian salah. Oke. Yang ketiga. Yang keempat, baru parpol. Oh, baru parpol. Yang keempat. Yang terakhir, baru dia bilang, sesungguhnya para pemodal yang menentukan 1, 2, 3, 4. Isanuddin Nursi. Dari sana, Atas semuanya dari para sa- pemodal yang Pemodal. pakai modal. Ya, Jadi ya. 1, 2, 3, 4 itu pakai Ya. modal. Keluarlah kemarin 27 Maret 2015 kemarin, New York Times dalam editorialnya menyatakan pemilu 2012 itu di Amerika Ya. keluar biaya dari seluruh korporasi di Amerika yang besar-besar 6,5 miliar US dollar. Di Amerika Ya. nih. Nah, 2016 katanya November nanti Yang dalam nanti ya. pertarungan Hillary Clinton melawan teman-teman itu Antara lain diperkirakan Trump dan akan sebagainya. mencapai 8 miliar lebih. Artinya seluruh kegiatan 1, 2, 3, 4 itu memerlukan pemodal. Ya. Gitu. Nah, Jadi intinya pemodal lah yang menentukan. Nah, Itu makanya disebut udah bener tuh. makanya Bentar, kenapa Anda senang sekali? Kok Anda senang sekali? Kok Anda senang sekali pemodal yang menentukan? Kenapa senang sekali? Jadi partai politik kalah dong ya? Lo tanya dulu dong sumber modalnya dari mana. Nah, saya kasihan loh, bukan? Kalau logika Itu ke sana. Kan Tadi kalau Sebastian. cerita semua tadi kan pemodal yang Nah, menentukan. sabar. Iya. Tapi kalau Anda terlalu senang dan logika itu benar, bahkan kasihan, seorang presiden pun bisa kasihan, Pak. Boleh nggak kita kasih kesempatan dulu? Kenapa? Dia akan Iya. ditekan oleh Iya, iya. pemodal. Begitu. memang Begitu. begitu ya. Pak Margarito alasannya, iya, iya. Kita nggak Boleh, presiden boleh, cuma boleh. wayang doang. Hati-hati loh, ada undang-undangnya loh. Ada undang-undangnya loh. Iya, presiden kita. Kan presiden kita kan ada nama. Oh iya, iya, iya. Kalau begitu kan saya tidak bilang presiden kita. Oh, iya, iya, loh. iya, Tapi iya. memang presiden cuma wayang doang disuruh ke sana ke sini ke sana ke sini. Ya, begitu itu. Karena itu nanti beliau jelaskan. Cuma ini beliau masih sembunyikan ini. APBN katakanlah 1.000 triliun, yang 800 triliun itu pemodal yang berapa orang itu ngatur, yang 200 triliun manusia-manusia banyak ngatur. Itu, nggak ada lain. Nyambung dulu ya, disebutkan oleh tadi yang kelima adalah pemodal. Nah, sumber uang dari pemodal ini. Nah, macam-macam. Ah. Macam-macam. Tadi sudah disebutkan Margarito tadi. Konsesi. Konsesi dari pemerintah kan menghasilkan uang. Ya. Ya kan? Apa tuh? Restitusi pajak Ya. kan. Menghasilkan uang. Manipulasi PEB dan PIB. Pemberitahuan ekspor barang sama import barang. Oke, Manipulasi pemberitahuan uang. ekspor Kena barang, dapat import dia barang. di situ posisinya. Ya Tuh, kan? kan? Proyek-proyek dari APBN, uang hasilnya. Posisi begitu. Oh. Empat-empatnya ini dibalikin lagi ke para Jadi politisi kami ya. para politisi yang duitnya cekak, gitu ya, dibiayai sama mereka. Kalau Bikin kebijakan di sana. Mandi. Ketemu dia lagi begitu. Cocok nih kayaknya berdua ya. Tapi itu di Amerika. Di Amerika. Enggak. di Ini negeri lain. Amerika, di Indonesia nggak terjadi. Tapi poinnya sekarang begini, itu nasional. Nasional. Kita bicara soal pilkada. Ya. Turunkah sama saja di daerah seperti itu? Loh, dalam temuan BPK, hampir di seluruh tingkat 2 mendayagunakan bansos dan macam-macam dalam rangka kampanye incumbent. Itu tadi yang Margarito tadi bilang ketemunya. Walaupun bukan jaminan bahwa incumbent akan Menang. menang. Gitu. Ya, sekitar 40-50% incumbent tumbang. Nah, gitu posisinya. Tapi mayoritas partai politik mencalonkan incumbent. Ya, Ini karena memang kelihatannya ada sedikit perasaan kesel terhadap. Ini ada kaitan. Silakan. Tadi kan bicaranya fakta, Mas. Bicara Bicara fakta di fakta, lapangan. bicara fakta. Iya, 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 iya. Ya kan? Hasil survei mengatakan 40% terpilih atau tidak terpilih? iya. Tidak Kenapa? terpilih atau terpilih yang 40%? Banyak juga yang tidak terpilih. Banyak yang yang tidak terpilih terpilih. 60%. Oke. Memang lebih banyak yang terpilih. Tapi angka 40% yang tumbang itu besar loh. Dengan melihat posisi dia sebagai Iya, incumbent. artinya begitu. 60 terpilih. Betul. Masih Nah, sayangnya mayoritas. sekarang Tapi kalau di undang-undang- daerah sayangnya sekarang undang-undang pilkada yang diturunkan dalam PKPU kampanye itu mengatur bahwa yang memproduksi dan memasang atribut itu adalah KPU dalam jumlah yang sama. Lah bagaimana pilkada itu sampai bulan Desember ibarat lari 100 km, incumbent sudah kilometer 70.
Ya yang baru mau mulai kayak Pak Salang ini, Sebastian Salang ini, kilometer 10 begitu loh. Kalau Nah, itu- kalau dikasih bensin yang sama, bagaimana dia mau menang? Bagaimana dia mau mengalahkan incumbent? Kalau itu jelas, Salah kaprah jelas. itu. Jadi tergantung dari yang pertama kendaraannya apa. Ya. Jadi kendaraan yang cc-nya besar dengan cc-nya Kecil. yang kecil beda. Dan itu duit. Ya, startnya mulainya juga beda. Beda. Gitu. Kalau perlakuannya sama, memang akan sangat sulit. Tapi akan berlaku adil nggak itu atau bisa diawasi secara transparan atau enggak itu? Iya. Nah, itu penting, penting Dalam sekali. dalam Balik, praktek, Pak. dalam prakteknya kan begini, betul yang tadi disampaikan itu. Memang dalam ketentuan sekarang itu kan dibiayai oleh penyelenggara pemilu. Kecuali souvenir yang di bawah 50.000. Tapi faktanya Bung, sejak dari bulan Januari yang lalu, semua calon itu sudah masang Kampanye. atribut masing-masing. Iya. Ya. Artinya belanja itu sudah dari bulan Januari Iya, iya. sampai sekarang. Yang terakhir ini minal aidin wal faizin. Mohon maaf dan batin. Ada wajahnya dia ya. Coba ini yang penting. Kenapa, nih. kenapa? Berbahagia. Mestinya berbahagia dengan belanja-belanja tadi. Minimal dia akan menolong melemahkan nilai tukar. Oh, enggak, sama-sama. Pelan-pelan. Enggak, kami butuh nih ya pencerahan atau masukan soal ini. KPUD membuat secara sama rata. Betul. Berarti akan dicetak ya misalnya Iya. katakanlah Iya. spanduk segala macam. Iya. Dilelang lah ya oleh KPUD ya pasti kan? Mungkin. Mungkin kira-kira begitu. Itu Tapi pada kan jumlahnya terbatas. Ya. menjelang akhir Agustus. Iya, ini bukan soal kemudian Anda mencetak spanduk semacam, bukan itu. Iya. Kegiatan-kegiatan lain yang bisa memunculkan yang sifatnya informal dari aturan KPUD kan juga tetap melahirkan biaya, tetap melahirkan yang namanya kegiatan. Misalnya. Ada hal terlampau banyak kegiatan yang bisa dibuat dalam rangka kampanye yang tetap memberikan. Akan tetapi dengan peraturan KPU yang sangat mengikat, akhirnya ruang gerak menjadi terbatas sekali. Betul. Sehingga akhirnya ya kegiatan ekonomi yang diakibatkan oleh pilkada ini akan tertunda atau terhambat. Dan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi atau perbaikan ekonomi yang diharapkan itu akan tertunda. Sepertinya enggak ada. Enggak, saya nggak ngeliat begitu. Ya. Coba. Karena begini, ketika bulan Januari orang sudah mulai sosialisasi di daerah sampai bulan April, Juni, bahkan sudah sejak bulan Mei, itu orang-orang daerah-daerah penuh di Jakarta, Pak. Iya. Itu untuk apa? Lobby partai politik. Oh, uangnya malah ke Jakarta. Iya banyak juga uang beredar di Jakarta. Artinya apa? Artinya sebetulnya uang beredar itu sudah banyak sekali mulai bulan Januari. Oke. Oke, Meskipun baik. pelaksanaannya sampai bulan Desember. Makanya dari sisi ekonomi mungkin sampai bulan Desember ini masih aman ya, Bang ya. Iya, artinya begini, yang saya mau hitung adalah berapa jumlah calon, berapa jumlah pilkada, 269 dari 269 berapa calon dihitung, kali partai. selain ada persoalan proyek lewat KPUD, Ya. gitu ya, ada hal-hal lain yang tetap statusnya under table kan? Ya, Ada hal-hal yang sifatnya under Jadi table. pilkada ini Oke. baik bagi ekonomi kita. Ya dalam rangka mengatasi pelambatan, Tahan dulu. Agak sulit untuk dijawab, mungkin setelah ini akan bisa dijawab oleh Bang Ihsanuddin Nursi. Anda jangan kemana-mana pemirsa, kita kembali di News.pol sesaat lagi. tapi adalah DKPP memutuskan itu moral bahwa KPU itu secara moral salah sehingga dia kena sanksi. Bahan-bahan ini hal yang sama dibawa ke MK. Tidak, MK memutuskan tidak merujuk pada posisi ini Ya, dan kemudian ya. itu gimana ceritanya? Itu